Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Dua unit kios pakaian bekas di kawasan Pasaraya Padang ludes terbakar. Baru bebas dari panti rehabilitasi Andam Dewi, seorang remaja putri di bawah umur kembali berulah. Ribuan warga tumpah ruah saksikan Festival Cap Gomeh di Padang. Dua unit kios pakaian bekas yang berada di kawasan Pasaraya, Kecamatan Padang Barat, pusat Kota Padang, ludes terbakar pada Senin dini hari. Kobaran api dengan cepat membesar dan melahap habis dua unit kios pakaian bekas yang letaknya bersebelahan. Dinas Pemadam Kebakaran menurunkan 4 mobil dengan 25 personil ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas harus berhati-hati karena adanya percikan api di kios yang terbakar tersebut. Api pun akhirnya dapat dipadamkan petugas 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Namun kerugian material ditaksir mencapai 50 juta rupiah karena peralatan kios dan pakaian bekas hangus dilahap si jago merah. Informasi dari masyarakat sekitar jam 3.40 Pasaraya ada terjadi 65 atau kebakaran. Jadi kami dari 113 sudah mengerahkan 4 unit kendaraan dengan 1 komando. Dugaan sementara belum diketahui karena aliran listrik kayaknya memang tidak ada karena dia hanya sebuah klase dan itu pun ada kotak kayu atau gerobak yang berisi tumpukan kain. Penyebab pasti kebakaran diselidiki polisi. Kebakaran ini pun sempat menjadi perhatian warga dan pedagang di kawasan Pasaraya. Alfi melaporkan dari Padang. Desmawati, wanita paruh-baya yang berusia 45 tahun, ditemukan tewas oleh keluarganya di dalam sumur di belakang rumahnya di Nagari Bungo, Kecamatan Luha, Kabupaten 50 Kota. Awalnya ibu 2 anak ini diduga hilang karena tak kembali ke rumah usai berwudu untuk salat Isya. Warga kampung yang mengetahui informasi tersebut mencari keberadaan Desmawati. Tak lama kemudian, seorang warga menemukannya di dalam sumur yang terletak di belakang rumahnya. Namun mengevakuasi Desmawati dari dalam sumur bukanlah perkara yang mudah. Pasalnya, selain gelap, sumur tersebut juga mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter. Tim SAR dari Posko SAR Kabupaten 50 Kota mendatangi lokasi untuk mengevakuasi korban. Desmawati dievakuasi tim SAR dengan menggunakan teknik vertical rescue. Seorang anggota SAR turun ke dasar sumur menggunakan tali temali dan peralatan panjat tebing. Selain itu, anggota tersebut juga dibekali dengan tabung oksigen karena diduga sumur itu mempunyai gas beracun. Dengan kerja keras, tim SAR berhasil mengevakuasi Desmawati pada pukul 11 malam dalam kondisi meninggal dunia. Ibu ini sempat dinyatakan hilang dan ditemukan oleh warga di dalam sumur. Untuk evakuasi kami lakukan secepat mungkin bersama-sama dengan Damkar 50 Kota, Posar 50 Kota, masyarakat dan pihak Nagari. Pada TW 23/17 si korban telah berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. Jenazah disemayamkan keluarganya di rumah duka. Petugas SAR tak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Petugas juga tak memperoleh informasi penyebab ibu 2 anak ini tercebur ke sumur. Alfi melaporkan dari Kabupaten 50 Kota.
4 buah rumah di desa Pauah Pariaman rusak dihantam puting beliung yang disertai hujan deras. Angin yang datang tiba-tiba mengakibatkan 4 buah rumah rusak. Sebuah rumah rusak parah, 2 rusak sedang, 1 lagi rusak ringan karena tertimpa pohon yang tumbang. Puting beliung disertai hujan deras ini menerbangkan sebuah atap rumah dan menimpa atap rumah di sebelahnya. Karena panik saat hendak menyelamatkan diri, seorang warga mengalami luka-luka. Penghuni rumah sudah diungsikan ke rumah saudaranya. Warga bersama petugas BPBD mengalami kesulitan menyelamatkan barang-barang dari rembesan air karena atap rumahnya yang lepas. Begitu juga dengan evakuasi pohon tumbang yang menimpa rumah, terpaksa dilakukan dalam hujan deras. Akibat kejadian ini, diperkirakan warga mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Di Pasir Pauh, Desa Pauh Barat, yang kejadiannya 6 sore, angin puting beliung di pantai, dan ada satu rumah penduduk yang atapnya terbang dan menimpa rumah yang lain. Yang rusak berat itu 1 rumah, yang rusak ringan 2 rumah, dan 1 lagi ketimpa pohon. Jadi sampai malam ini kita telah selesaikan pembersihannya. Warga diimbau untuk berhati-hati dengan cuaca ekstrim saat ini karena kondisi alam yang sulit untuk diprediksi. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Inilah peternakan ayam telur milik Erikman, anggota Babinsa di Kodim 0310 SSD. Di lahan seluas setengah hektar yang terletak di daerah Kota Baru, Kecamatan Palang, Kisi Junjung. Tentara dengan pangkat pembantu Letnan 1 ini telah merintis usahanya sejak 6 tahun lalu. Saat memulai usahanya tahun 2017 lalu, Erikman memelihara 1.500 ekor ayam dalam 2 kandang. Sekarang, Erikman telah mempunyai 8 kandang yang berisi 7.000 ekor ayam petelur. Meski telah menjadi juragan telur, Erikman tak melupakan tugas dan tanggung jawab yang diembankan negara ke pundaknya. Usaha telur ayam ini baru dijamahnya selepas dinas. Erikman bisa leluasa mengatur waktu karena dibantu belasan karyawan. Awal saya beternak itu jumlah ayam saya sekitar 1.500 ekor. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi 14.000 ekor. Saya memperkerjakan karyawan sekitar 4 kakak yang berjumlah sekitar 13 orang. Saya membantu masyarakat di sini, terutama tetangga-tetangga saya di sini, minimal itu 30 butir per keluarga. Saya kasih tiap bulannya, gratis. Setiap hari, Erikman memperoleh 900 hingga 1.000 butir telur. Meski hanya bintara tinggi, Erikman mampu meraup uang hingga 30 juta rupiah per bulan. Erikman juga mampu mempekerjakan belasan orang. Umumnya yang menjadi karyawan adalah warga sekitar yang perekonomiannya terdampak pandemi COVID-19. Sangat membantu untuk perekonomian masyarakat kami di sini. Dengan adanya ini, Bapak Erik ini pun istilahnya ke sumbansinya ke masyarakat, contohnya ke masjid atau ke pesantren yang ada di daerah kami ini, sangat membantu. Pemuda di sini istilahnya dapat pekerjaan. Dengan adanya ini, berapa orang karyawan ini dari daerah kami sendiri. Kemudian saya mencoba bekerja di sini dan alhamdulillah sampai sekarang bisa menunjang kehidupan saya. Sangat-sangat membantu, Pak. Sangat membantu sekali. Kalau tidak ada kandang ayam seperti saat sekarang ini, mungkin kehidupan saya bisa tidak berlanjut. Dan tidak hanya saya sendiri, begitupun dengan teman-teman saya di sini sangat terbantu dengan adanya peternakan ayam petelur seperti ini. Erikman merupakan satu dari sedikit tentara yang berbuat nyata untuk masyarakat secara langsung. Selain berusaha untuk menambah pendapatannya, Erikman juga mengajak warga sekitar sebagai pekerja. Eko Pangestu melaporkan dari Si Junjung.